Halo anak-anak kelas 5, jumpa lagi bersama Bu Vera. Hari ini kita akan belajar IPA, sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Apakah kalian tahu apa itu sendi? Ya, sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang kita. Sendi itu menyerupai sebuah bantalan yang berada di antara tulang-tulang. Selain sebagai penghubung tulang, sendi juga memberikan kemudahan untuk bergerak. Bayangkan saja tanpa sendi, tulang-tulang kita hanya akan mengambang di dalam otot tanpa ada yang menyatukan. Nah, sendi itu ada beberapa macam. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu sendi putar. Sendi putar yaitu sendi yang dapat digerakkan memutar mengelilingi tulang lain sebagai porosnya. Jadi, salah satu ujung tulang itu menjadi poros dan yang satunya bisa berputar di sana. Nah, dari sendi putar inilah yang membuat kepala kita itu bisa berputar menoleh ke kanan dan ke kiri. Contoh sendi putar ini yaitu sendi antara tulang leher dan tulang tengkorak seperti pada gambar yang ada di slide tersebut ya. Yang selanjutnya yaitu sendi pelana. Nah, sendi pelana ini sendi yang dapat digerakkan kedua arah, yaitu ke samping dan ke depan, atau bisa juga ke depan dan ke belakang, atau juga bisa ke kanan dan ke kiri. Nah, sendi pelana ini bisa kita temui di tulang pangkal ibu jari. Coba sambil kalian praktekkan ya. Yang selanjutnya yaitu sendi geser. Sendi geser yaitu sendi yang hanya dapat digeser dan gerakannya terbatas. Nah, contohnya yaitu sendi pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Nah, itu kan pergerakannya terbatas, hanya bisa digeser-geser saja ya. Yang keempat yaitu sendi engsel. Sendi engsel ini adalah sendi yang hanya dapat digerakkan ke satu arah saja, seperti engsel pada pintu. Nah, sendi engsel ini biasanya hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Jadi kita sudah tahu ya contohnya seperti apa. Nah, contoh dari sendi engsel ini yaitu sendi yang ada pada tulang lutut dan siku. Jadi hanya bisa ditekuk atau diluruskan saja. Untuk yang kelima yaitu sendi peluru. Kalau sendi peluru ini kebalikan dari sendi engsel. Jadi sendi peluru ini sendi yang dapat digerakkan ke segala arah. Nah, sendi peluru ini adalah tempat pertemuan antara tulang yang berbentuk mangkok dengan tulang berbentuk bola. Kita bisa mengetahui ya, misalnya saja seperti pada tulang lengan atas dan gelang bahu. Itu kan bisa digerakkan ke segala arah. Kemudian pada tulang panggul dan juga tulang paha itu juga bisa digerakkan ke segala arah. Ya, setelah kita membahas tentang macam-macam sendi, kita selanjutnya akan membahas macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama ada gerakan menekuk. Ada yang disebut otot flektor. Otot flektor yaitu otot yang berperan menimbulkan gerak menekuk. Nah, bisa kita ketahui ya pada gambar yang atas itu gerak menekuk, contohnya yaitu gerak menekuk pada siku, atau bisa juga gerak menekuk pada lutut atau ruas-ruas jari. Nah, untuk nomor 2 yaitu gerakan meluruskan. Jadi ada otot yang berperan menimbulkan gerakan meluruskan yang disebut otot ekstentor. Contohnya pada gambar yang bawah itu gerak meluruskan bagian lengan. Gerak otot selanjutnya yang ketiga yaitu gerakan mendekatkan ke sumbu tubuh. Nah, otot yang berperan menimbulkan gerak adduksi disebut otot adduktor. Contohnya seperti ketika gerakan mengembalikan tangan setelah direntangkan ke posisi semula ya. Nah, kemudian yang keempat gerakan menjauhkan dari sumbu tubuh. Nah, kalau otot yang berperan menimbulkan gerak abduksi atau menjauhkan ini disebut abduktor. Ini contohnya seperti kita sedang merentangkan tangan. Nah, itu kan menjauhkan dari posisi tubuh kita ya. Untuk selanjutnya nomor 5 yaitu gerakan
memutar. Nah, contohnya itu gerakan memutar lengan sehingga telapak tangan menelungkup. Kemudian gerakan memutar lengan juga menjadikan telapak tangan menghadap ke atas. Yang keenam yaitu gerakan memiringkan. Contoh gerakannya itu memiringkan telapak kaki ke bagian dalam dan bagian luar seperti pada gambar ya. Kemudian yang ketujuh, gerakan mengangkat atau menaikkan. Ini misalnya pada gerakan membuka mulut. Kemudian yang kedelapan, gerakan menurunkan atau menekankan ke bawah. Nah, ini bisa kita lihat pada contoh kalau kita mengentakkan kaki. Seperti itu ya.